Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanya Jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus. Sekali lagi shalom saudara. Sekali lagi shalom saudara. Haleluya, hari ini penuh sukacita di dalam Tuhan. Kami juga mau mengucapkan selamat datang buat saudara-saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini untuk beribadah. Dan kami juga mengucapkan selamat beribadah bagi saudara-saudara yang sedang beribadah online di rumah. Kiranya damai sejahtera selalu melimpah dalam kehidupan kita. Dan pada saat ini, sebelum kita memulai ibadah kita, mari sama-sama kita teduhkan hati kita saat berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami datang mengucap syukur pada pagi hari ini, datang membawa setiap rasa terima kasih kami ke hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan telah menyertai kami ya Bapa. Dan sepanjang minggu ini ya Bapa, segala kasih kemurahan Tuhan terjadi dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami dapat melewati hari-hari kami bersama dengan Engkau, dan kami percaya bahwa Engkau tetap bersama-sama dengan kami setiap langkah kami. Engkau tetap menuntun kami Tuhan. Dan pada saat ini ya Bapa, sebelum kami memulai ibadah kami, kamu serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah hari ini ibadah kami Tuhan sendiri yang ambil alih. Engkau hadir di tempat ini melawat setiap jemaat-Mu ya Bapa. Biarlah setiap apapun yang kami naikkan di hadapan hadirat-Mu, pujian penyembahan kami boleh menjadi dupa berbau harum di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, buka setiap hati kami ya Bapa. Masuklah ke dalam hati kami ingin merasakan hadirat-Mu lebih dalam lagi ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Kami ucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih Bapa yang baik. Jikalau Tuhan sudah mati untuk menebus dosa kami Tuhan, maka pada hari ini ya Bapa, kami sungguh bersuka cita jika Tuhan telah bangkit mengalahkan maut Tuhan Yesus. Bukti nyata bahwa Engkau kembali ya Bapa untuk melihat kami, mengasihi kami ya Bapa. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk cinta-Mu dalam kehidupan kami. Haleluya Tuhan. Hanya karena salib-Mu Tuhan kami hidup ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Engkaulah di hidupku. Katakan kau berikan. Kau berikan hidup yang baru. Oh, darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Katakan kau berikan hidup yang baru. Sanggup menyembuhkan jiwaku pun berserah hanya kepadamu Yesus. Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup.
sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Sebab hanya salib-Mu Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada di hari ini Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita katakan, Tuhan di hidupku. Katakan, Kau berikan hidup yang baru. Kau beri hidup yang baru. Cara-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Mari sama-sama jemaat Tuhan sedang bangkit berdiri dan kita katakan, karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu, amin. Kau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan, karena salib-Mu, karena salib-Mu kami hidup Tuhan, hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Jemaat katakan, karena salib-Mu, salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa. Katakan, sanggup, amin, untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari sama-sama kita sembah. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Pada hari ini kami mengucap syukur setelah 1 minggu lamanya Engkau memelihara hidup kami. Dan kami datang kepadamu untuk ucapan syukur betapa baiknya Engkau. Engkau menjagai, melindungi, memberkati, mencukupi, membuka jalan di mana tidak ada jalan. Kalau kami ada sampai hari ini suatu bukti akan pemeliharaan, akan perlindungan-Mu. Walaupun seringkali kami lemah, Engkau yang memberikan kekuatan. Seringkali kami bimbang, Engkau yang menetapkan hati kami. Dan teruslah Tuhan, Engkau menjagai kami dan menyertai hidup kami, supaya kami jangan jatuh, supaya kami jangan tersesat. Dan hari ini, saatnya kami mau duduk diam. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu, biar kiranya firman itu adalah isi hati-Mu sendiri yang ingin Kau sampaikan kepada kami, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, dimanapun kami berada. Engkau menjangkau kami dengan kasih setia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berfirmanlah Tuhan, dan kami yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin.
Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang rasanya bisa berjumpa kembali walaupun tidak bertatapan muka langsung, tetapi jauh di mata, dekat di hati. Satu jiwa, satu roh, satu pengharapan, dan satu di dalam doa, di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana? Sehat seminggu ini? Tetap pakai masker bukan? Iya, sudah lebih kuat, lebih sehat karena kita patuhi protokol kesehatan, bukan ya? Nah, jadi itulah yang menjadikan kita lebih sehat, lebih kuat. Di samping kita terus berdoa supaya Tuhan memulihkan keadaan bahkan lebih baik dari sebelumnya. Hari ini kita akan membaca beberapa ayat dari seorang Rasul Paulus, dan itu bisa menjadikan kita teladan tentang pola kehidupan orang percaya, orang beriman. Mari kita baca bersama-sama Galatia pasal yang kedua. Galatia pasal yang kedua mulai ayat yang ke-19. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman di dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Luar biasa bukan? Seorang Rasul Paulus yang dulu historinya pernah menganiaya, bahkan Stefanus matinya pun di tangan dia itu. Tetapi setelah dijamah oleh Tuhan, dijamah oleh Allah, lalu dia mengenal kasih Allah yang sebenarnya, dia berbalik. Dia bilang, hidupku untuk Allah. Dan hidup yang aku hidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup karena iman di dalam Yesus Kristus. Bagaimana dengan kita? Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita bisa merasakan itu sehari demi sehari dalam pemeliharaan Tuhan, kalau kita bisa merasakan ketika kita dalam kesukaran, lalu Tuhan buka jalan. Kalau kita juga diberikan kesempatan mengalami, ada di antara kita yang pernah sakit dan dokter udah vonis, ya pulang sajalah gitu ya. Ada seorang bapak jantungnya bengkak, bengkaknya lebih besar daripada jantungnya sendiri. Ya, dan maaf, ini juga bukan orang yang mampu yang bisa ke rumah sakit berbintang gitu ya. Ke rumah sakit biasa-biasa saja. Lalu dokter bilang, udah pulanglah ya. Temui anak-anakmu, dulu apa yang gak bisa dimakan, makanlah gitu. Nah, kalau udah seperti itu, ketika Tuhan jamah dan sembuh, lalu apa yang dia rasa? Bahwa hidup yang aku hidup sekarang ini adalah hidup karena Kristus, karena Allah mengasihi aku. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita bisa merasakan itu akan berfaedah tentang bagaimana cara kita berpikir, bagaimana cara kita bertindak, bagaimana cara kita bersikap. Oke? Ayo kita sama-sama belajar ya. Sama-sama kita belajar, sama-sama kita merenungi supaya kita makin bijak, supaya kita makin mengerti tentang hatinya Allah melalui paman Rasul Paulus ini ya. Oke, kita baca sekarang dalam Filipi pasal yang keempat. Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah itu. Hal pertama, ketika Allah merubah kehidupan kita dan kita bisa merasakan anugerahnya, itu akan merubah cara berpikir kita. Kata Rasul Paulus, kita
berpikir semua yang benar kita pikirin, semua yang mulia, semua yang adil, yang suci, yang manis. Kita nggak yang pahit-pahit, yang sedap didengar dan sesuatu yang merupakan kebajikan. Itu yang menjadi pikiran kita. Apa sebaliknya? Yang jahat-jahat, yang pahit-pahit, yang sakit, yang segala sesuatu yang merupakan hoax gitu ya. Apakah itu yang kita pikirkan? Bapak Ibu Saudara-saudara, pikiran adalah medan peperangan. Kita harus menang dalam hal berpikir. Ya, mungkin hati kita Kristus, tapi pikiran kita semua bisa masuk lalu kita pikirkan. Itu sebabnya Rasul Paulus, pikirkanlah yang manis, pikirkan yang baik, pikirkan yang sedap didengar, pikirkan kebajikan, itu dan seterusnya, itu yang kita pikirkan. Supaya apa? Kalau pikiran kita baik, sampai ke hati, kita pun jadi sehat. Kalau pikiranmu sudah tidak baik, hatimu tidak baik, keadaanmu, kesehatanmu juga bisa terganggu loh Bapak Ibu Saudara. Saya dengar sakit mah lambung itu juga karena pikiran ya kalau nggak salah ya. Aku sih bukan dokter ya, kalau soal bangunan, gedung aku insinyur. Tetapi kalau soal kesehatan nggak tahu. Tapi sedikit-sedikit ku tahu pikiran itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan. Itu sebabnya dengan kita mengerti kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, bahwa hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Lalu pikiran kita berubah. Kita tidak lagi pikirkan yang jahat, tidak lagi pikirkan yang tidak baik. Kita mulai pikirkan yang manis, yang sedap didengar, kebajikan Tuhan, anugerah Tuhan. Itu yang membuat kita terus menjadi kuat, menjadi segar. Kau akan lihat wajahmu berseri-seri karena kemuliaan Tuhan turun atas hidupmu. Dan itu akan terasa nanti. Orang lain akan melihat engkau dalam suasana diberkati. Jadi hal pertama, dia akan merubah cara berpikir kita. Halo? Iya. Biar Tuhan merubah cara berpikir kita. Kalau yang belum berubah ya. Jadi Tuhan berikan aku pengertian, mengalami anugerah, dan cara berpikirku berubah. Mindset ya, pendirian juga berubah. Yaitu tentang Kristus dan kebaikannya. Apalagi? Berikutnya kita bisa lihat dalam hal bertindak. Kalau cuma berpikir, tentu baru diangan-angan. Tapi dalam hal bertindak juga kita akan melihat, kita akan renungan bersama-sama. Itu juga menjadi berubah. Kita akan baca beberapa ayat dalam Matius. Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya kisah ini kita sudah tahu ya. Jadi hal kerajaan surga, kata Yesus, bagaikan seorang saudagar, dia mau berangkat, lalu mempercayakan gitu kepada karyawannya, kepada orang-orangnya. Jadi diberikan, ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1, dikatakan menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Kalau menurut kesanggupannya, artinya tuannya itu tahu kemampuannya, gitu ya. Yang ini dia kemampuannya besar, diberikan banyak. Yang ini, ini lebih kemampuannya lebih sedikit, diberikan sedikit. Yang ini kurang begitu knowledge-nya dan lain-lainnya, diberikanlah dulu 1 supaya sesuai dengan kemampuannya. Kalau diberikan melewati kemampuannya pasti keteter, bukan? Nah, ini seorang yang bijaksana, dia memberikan sesuai kemampuannya, begitu. Nah, jadi ada yang diberikan 5, ada yang diberikan 2,
ada yang diberikan 1. Lalu si tuan itu pergi dan berharap semuanya bekerja menurut kemampuannya. Begitu bukan? Iya, walaupun kalau kita baca terus nih ya, yang berkemampuan diberikan 5 langsung kerja, yang 2 kerja, yang kita baca yang 1 ini lalu dia diem aja gitu ya, disimpan gitu. Nah, ini juga mau menunjukkan bahwa cara berpikir berubah, lalu cara bertindak juga berubah. Rasul Paulus bilang, hidup yang kuhidupi di dalam Kristus, aku hidup bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dari berpikirnya berubah, lalu dia bekerja juga berubah. Apapun yang Tuhan percayakan untuk aku kerjakan, aku akan kerjakan dengan sekuat tenaga. Dan aku percaya bahwa Tuhan akan memberikan kemampuan kepadaku. Kalau kita baca tadi tentang perumpamaan ini, yang 5, yang 2, mereka berhasil loh, Bapak Ibu Saudara, berhasil. Enggak ada tuh begitu laporan, Tuhan kasih 5 nih, ketika aku kerjakan, ya rugi 2, tinggal 3, nih 3, enggak begitu. Atau yang dikasih 2, Tuhan kasih 2, wah aku ini nih, rugi 1 gitu, enggak ada. Ternyata untung semua. Yang 5 jadi 10, yang 2 jadi 4. Mungkin ini yang 1 ini kan dia tidak bekerja, mungkin dia nyesel. Sebab ini berbeda dengan kaidah-kaidah dunia, ya. Ini berbeda. Ini yang diberikan begitu dijalankan, Tuhan memberikan kekuatan dan berhasil. Ini luar biasa. Ini di luar pemikiran kebiasaannya dunia. Karena kita berurusannya dengan Allah yang maha kuasa itu. Yang 5, yang 2 bekerja. Ini adalah menunjukkan satu pribadi yang siap untuk bekerja. Seperti Rasul Paulus, hidupku bukan aku lagi. Pikiranku berubah, tindakanku juga berubah. Siap bekerja. Apapun yang Tuhan percayakan. Mungkin aku bukan seorang penginjil, aku bukan seorang pastor, pendeta, aku hanya seorang wira swasta kecil-kecilan saja. Itu yang Tuhan percayakan dari tanganku. Kerjakan bersama dengan Tuhan dan Tuhan akan berkati. Atau aku hanya seorang mahasiswa, aku hanya seorang pelajar, dan itu memang saat ini yang sedang aku jalani. Kerjakan itu dengan giat, dengan semangat. Tuhan akan memberikan hikmat, Dia akan berikan akal budi, dan engkau akan menjadi berhasil. Kau harus tahu bahwa Tuhan punya rencana yang indah dalam hidupmu. Nanti kalau dibikin grafiknya ya, grafiknya itu naik terus. Karena Tuhan merencanakan pasti indah. Kalau Dia bagaikan Bapak ya, tidak ada Bapak yang merencanakan yang jahat bagi anaknya. Dia pasti merencanakan yang terbaik. Atau aku hanya seorang ibu rumah tangga. Sehari-hariku mumet deh, apa-apaan sekarang mahal, sayur mahal, apa mahal, dan lain-lain. Tuhan pelihara engkau. Itu pun bukan tugas mudah. Yang Tuhan percayakan itu pun harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Dan rumahmu berhasil. Tuhan turun, suasana dalam rumahmu menjadi suasana yang penuh dengan sukacita, penuh dengan damai, sejahtera, karena roh Tuhan ada di situ. Siapa yang masuk anak-anakmu ataupun keluar, dia diberkati. Keluargamu, keluarga besar, semua diberkati. Dia merasa nyaman di rumahmu. Belum tentu rumah yang besar itu nyaman, tapi rumah yang ada Kristus di dalamnya, roh Allah tinggal di dalamnya, pasti nyaman. Karena Allah sumber sukacita, sumber berkat, sumber kedamaian. Jadi kalaupun cuma seorang ibu rumah tangga, itu pun sesuatu tugas besar
yang Tuhan percayakan kepada engkau. Tersenyumlah, ya, apa yang bisa kau kerjakan itu semua baik. Apalagi pelayan-pelayan nih, waduh, yang rela menyerahkan dirinya untuk terjun dalam pelayanan, melayani Tuhan, melayani kepada semua umat. Itu apalagi dia harus tahan, dia harus tetap bersuka cita, lakukan dengan sepenuh hati. Jadi kita lihat seperti Rasul Paulus berkata, Kristus hidup di dalam aku, hidup yang aku hidupi bukan aku lagi. Dan cara kita berpikir sudah berbeda, cara kita bertindak juga berbeda. Mungkin yang lalu kita kurang semangat, kurang yakin, tapi sekarang kita sudah melangkah dengan satu keyakinan. Apa yang sukar bagi Tuhan? Dia itu Allah yang Maha Kuasa. Pertanyaannya, apakah kita sudah siap? Kalau saat ini Tuhan berkati engkau, jangan-jangan kau lupa diri, bagaikan kacang lupa pada kulitnya. Tidak, bukan? Karena kita tahu Allah mempersiapkannya bagi kita. Apakah kita sudah siap? Kalau saat ini Allah mau buka rencana yang baru, apakah kita sudah siap? Kalau saat ini Allah pulihkan kita, enggak ada yang sukar bagi Allah. Kita persiapkan. Setelah kita bisa merasakan bahwa kalau sampai hari ini Tuhan memelihara hidup kita, itu adalah anugerah. Seperti Rasul Paulus berkata, hidup yang aku hidupi di dalam daging adalah hidup karena iman kepada Yesus Kristus. Dan hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Artinya anugerah yang dia berikan kepada kita. Terakhir, kita baca dalam Galatia. Galatia pasal 5 ayat yang ke-17, demikian firman Tuhan. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Halo, benar ya? Waduh, aku pengen melakukan itu yang baik. Ternyata aku melakukan yang ini. Gitu ya. Ibu-ibu nih ke pasar mau beli sayuran, malah dia beli baju dan lain-lain, begitu kan? Tetapi kata Rasul Paulus, keinginan daging dan keinginan roh itu bertentangan, gitu ya. Artinya gini, kalau mau melakukan yang jahat tuh ya, gampang, mau iseng, mau jahil gitu ya, gampang. Coba deh. Kalau kita mau melakukan yang baik, susah, ya, udahlah gitu. Dan juga kalau kita melakukan yang baik, belum tentu orang menerimanya baik. Artinya begitu sukar untuk melakukan yang baik. Tetapi teruslah melakukannya, ya, karena itu adalah sesuai dengan kehendak Allah, bukan? Nah, jadi kita tahu ada dua keinginan, keinginan daging dan keinginan roh. Roh Allah tinggal di dalam kita, dia yang menuntun kita untuk terus melakukan yang baik. Dunia ini sudah terkontaminasi dengan dosa. Dunia ini sudah semakin jahat, semakin sukar, sehingga kalau mau berbuat jahat itu mudah, mau berbuat baik itu sukar. Tetapi roh Allah tinggal di dalam kita, kita terus melakukan yang baik. Walaupun mungkin ketika kita melakukan yang baik, seringkali juga tidak mendapat respon yang baik. Bahkan juga seringkali mendapat hinaan, dicela, dicaci, dikecewakan, ya, dirugikan. Aduh, aku udah baik, aku sudah berusaha, kok ini yang aku dapat gitu ya. Kayaknya mau berontak gitu. Tuhan, di mana engkau? Tapi kita katakan terus lakukan yang baik di dalam roh. Kalahkan itu keinginan daging, keinginan untuk malas, keinginan untuk berfoya-foya, keinginan untuk melakukan yang jahat. Kalahkan itu, lakukan yang baik. Sebagai bukti bahwa kita sudah berubah.
Betul bukan? Iya. Karena apa yang bisa dilihat oleh orang bukan cuma teori, ya, tetapi sebagai bukti bisa dilihat. Kalau pohon, ya, dilihat dari apanya sih? Daunnya, akarnya, batangnya? Oh ya tidak tahu. Dia dilihat dari buahnya. Lihat aja buahnya, ya toh. Pohon lihat aja buahnya, dia berbuah, buahnya manis, dan buahnya itu memberkati orang yang memakannya. Emang ada pohon makan buahnya sendiri? Sayang dong, jangan kasih dia. Si pohon bilang begitu. Aku berbuah nih, mau diambil sama dia, udah aku makan aja. Adakah yang begitu? Enggak, bukan? Nah, pohon berbuah yang menikmati orang lain. Pohonnya terus aja berbuah, ya, terus aja berbuah, dan itulah seperti yang Rasul Paulus katakan, aku hidup bukan aku lagi, Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, ini adalah pola kehidupan orang beriman. Harus kayak gitu loh. Bisa? Iya, kita bersama-sama ya. Kita renungkan, kita belajar. Ya Tuhan, berikan aku kekuatan. Aku berusaha untuk baik. Engkau yang memberikan aku kekuatan. Ubah cara aku berpikir. Ubah cara aku bertindak. Demikian juga biar Roh-Mu ada di dalam aku. Dan aku selalu menang di dalam keinginan Roh. Yaitu keinginan Allah terhadap aku. Jadilah yang paling disayangi oleh Tuhan. Kalau engkau paling disayangi sama aku, waduh, aku kalau sayang sama orang nih nggak pernah putus-putusnya. Kayak Tuhan begitu. Apalagi Tuhan. Jadilah kau paling disayang sama Tuhan. Ya, dia akan memenuhi. Dan kau akan merasa sukacita gitu ya. Sukacita. Dan nanti orang akan melihat bahwa hidupmu itu hidup yang berhasil, hidup yang diberkati. Kita terus belajar ya. Bagaimana seperti Rasul Paulus berkata, demikian juga kita melakukan seperti itu. Cara berpikir, cara bertindak, cara kita melangkah, kita harus selalu menang. Karena Kristus, Roh Allah ada di dalam kita. Oke, jadilah kuat, tetaplah semangat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama-sama berdoa. Mengucap syukur kepadamu Tuhan, hari ini Engkau memberikan kami kekuatan, memberikan kami cara untuk terus menang. Dan Engkaulah yang terus membimbing kami, memberikan kami kekuatan. Bahwa kami merasakan, kami bisa mengucap syukur. Bahwa bukan kami lagi, tetapi Engkau yang hidup di dalam kami. Biar hatimu, hati yang mengasihi itu ada di dalam hati kami. Mengubah seluruh perangai hidup kami menjadi baik. Hati kami yang keras dirubah menjadi hati yang lembut. Hati kami yang penuh dengan kepahitan dirubah menjadi yang manis. Karena cara berpikir kami sudah berubah. Cara kami bertindak berubah bersama dengan Engkau. Dan berikan kami selalu kemenangan untuk suatu perbuatan baik. Pada hari ini Tuhan, berkati seluruh umat-Mu yang ikut beribadah dalam ibadah online ini. Apapun keberadaan mereka, mungkin mereka datang dalam keadaan yang kurang sehat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Engkau jamah, Engkau sembuhkan Tuhan. Mungkin mereka datang dengan berbagai masalah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Engkau selesaikan masalah itu. Atau mereka yang menghadapi jalan buntu, atau rekan-rekan yang berbisnis, Tuhan Engkau buka jalan Tuhan. Engkau tidak pernah terpengaruh oleh pandemi. Engkau tidak pernah kehabisan cara untuk memberkati kami. Dan Engkau yang berjanji akan terus menjagai dan menyertai kami, mencukupi kami bahkan sampai berkelimpahan selama kami di dalam dunia ini, sampai kami bertemu dengan Engkau. Kami berdoa untuk anak-anak kami, mereka yang masih kuliah, mereka yang masih sekolah. Berikan hikmat dan akal budi. Engkau yang menyelesaikan pendidikan mereka. Tuhan, yang sudah tidak bekerja sekalipun, ibu-ibu rumah tangga, Engkau berikan damai sejahtera di rumahnya. Berikan sukacita. Engkau cukupi Tuhan. Engkau berkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini adalah hari kemenangan
di mana kami bersama-sama beribadah bertemu dengan Engkau. Sepanjang minggu ini kami serahkan di dalam tangan-Mu. Berikan kesehatan, berikan umur panjang, sampai kami bisa melihat anak-anak anak-anak dari anak-anak kami lagi. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah mendengar doa kami, Engkau sudah memberkati kami. Dengan iman, dengan percaya, dengan sukacita, kita terima berkat Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku, damailah dalam genggaman-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala